Assalamualaikum Ananda semua. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan Bu Wat dalam materi struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Mari kita pelajari bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda semua sudah mengetahui apa pengertian dari teks deskripsi, yaitu sebuah teks yang ketika kita membaca, melihat, atau mendengarnya, seolah-olah kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar ciri dan kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, di dalam teks deskripsi terdapat kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Apa itu kalimat yang mengandung cerapan panca indera? Adalah kalimat yang apabila kita membaca atau mendengarnya, kita bisa mengaitkan dengan indera kita. Contoh, bakwan yang digoreng di kantin hari itu benar-benar menusuk hidungku. Yang kedua, menggunakan kata dengan kata dasar KPTS. Untuk yang kedua ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut ketika kita bertatap muka. Yang ketiga, mengandung sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Yang keempat, mengandung kata depan di, ke, dari, pada. Contohnya, saya sekarang berada di kebun binatang. Yang kelima, mengandung kata khusus. Apa itu kata khusus? Contoh, melihat, kata khususnya adalah menonton, menyaksikan, mengamati, dan lain-lain yang kesemuanya itu adalah kata khusus dari kata melihat. Yang keenam, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contoh, angin laut mengelus wajah. Mana mungkin ada angin yang bisa mengelus wajah kita. Namun itu adalah kalimat yang mengandung kata gaya bahasa. Lanjut. Kita akan belajar hari ini juga tentang struktur teks. Struktur teks deskripsi terdiri atas 3. Yang pertama, identifikasi. Apa saja yang terdapat dalam bagian identifikasi tersebut? Ada nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, bisa sejarah, bisa makna, nama dari objek yang dideskripsikan. Haruskah ada semuanya? Tidak harus. Struktur teks yang kedua adalah deskripsi bagian. Apa isinya? Isinya adalah rincian objek berdasarkan tanggapan penulis, seperti video puncak aur serumpun yang telah kita lihat sama-sama dalam pembelajaran sebelumnya. Struktur teks deskripsi yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Isinya simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, ini ada contoh teks deskripsi. Nino adalah nama kucingku yang baru. Nino adalah kucing kampung yang aku temukan depan rumah kemarin saat akan berangkat ke sekolah. Bulu Nino coklat dengan bercak putih di sekujur tubuhnya. Ia masih berumur 5 bulan. Ia aku temukan di depan rumahku dengan tubuh kotor dan kelaparan. Saat itu juga aku langsung mengadopsinya. Setelah seminggu aku merawatnya, kini ia menjadi kucing yang sehat dan periang. Ia ternyata adalah kucing yang suka sekali bermain dan berjalan-jalan. Pagi hari, ia akan pergi dari rumah dan sore hari ia baru akan kembali. Meskipun begitu, setiap aku pulang sekolah, ia akan mampir ke rumah sebentar menungguku kembali, meminta makan lalu kembali pergi bermain. Nino sangatlah menggemaskan. Ia menjadi kucing kesayanganku yang selalu menemani hari-hariku dengan tingkahnya yang lucu. Ia juga selalu mengerti jika aku sedang sedih. Jika ia tahu aku sedih, ia akan bertingkah lucu dan membuat diriku tersenyum kembali dan kembali meladeninya bermain. Paragraf pertama teks tadi masuk ke dalam struktur identifikasi. Sedangkan paragraf keduanya merupakan struktur deskripsi bagian karena menjelaskan kucing itu secara rinci. Paragraf ketiga merupakan simpulan atau kesan. Nah, Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda paham. Sampai jumpa.